Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan lagi 1,18%, close di 7.398. Namun asing masih tercatat net sell. Untuk market regular net sell di 129 miliar, sedangkan di all market net sell 180 miliar. Sedangkan kurs rupiah kita hari ini juga mengalami sedikit pelemahan 0,2% di level Rp16.308 per 1 US dollar guys ya. Kita melihat hari ini memang banyak sekali saham yang mengalami kenaikan ya, apalagi saham-saham yang ownernya kita tahu ya guys ya. Contohnya ada saham NRCA dan SRTG seperti itu. Nah, jadi kita akan coba ulas terlebih dahulu ya saham big banks yang kita lihat hari ini malah melanjutkan penurunan. Ada saham BBCA yang hari ini naik tipis ya 0,3% di level Rp8.450 per sahamnya. Namun hari ini ada distribusi yang cukup besar terutama dari investor asing. Ada YU, BK dan BB sebagai top seller hari ini. Dan kalau misal kita perhatikan guys ya untuk saham BBCA ini ada net sell itu di 250 miliar. Jadi net sell asingnya ini masih cukup konsisten ya untuk BBCA dan kita lihat ya ini masih cukup besar angkanya. Sehingga ya masih ada peluang untuk BBCA ini bisa turun lebih dalam lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau tambah muatan di BBCA, teman-teman harus banyak bersabar ya guys ya karena ini OTW atau on the way untuk bisa kembali terdiskon. Lalu bagaimana dengan Bank Mandiri guys? Untuk Bank Mandiri ternyata hari ini ada koreksi ya 1,2% di level Rp4.680 per sahamnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya hari ini ada breakdown lagi nih dari zona supportnya di 4770. Jadi untuk distribusi asing di Bank Mandiri juga cukup besar guys ya setelah di beberapa waktu lalu sempat ada akumulasi. Hari ini ada NI ZPYU sebagai top seller, AKBK juga net sell ya guys ya. So kita cek untuk BMRI. Untuk BMRI net sell-nya di 190 miliar ya. Ini sempat ada akumulasi yaitu di tanggal 17 dan 18 Juli kemarin di penutupan hari Kamis dan Jumat ya. Ini akumulasinya sebenarnya bagus. Tapi kalau misalkan hari ini net sell lagi berarti ini malah ada potensi untuk kembali terdiskon ya. Jadi kita manfaatkan nih untuk melakukan pembelian lagi ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin mau averaging down ya guys ya di akhir bulan Juli ini. Nah, jadi untuk Bank Mandiri kalau misal teman-teman ingin harga yang lebih terdiskon lagi ya semoga nanti bisa ke 4.500 dulu ya guys ya. Retest lagi di supportnya. Nah, nanti kalau misalkan dia jebol support, maka teman-teman akan dapat diskon lagi di 4.300-an ya. Tapi tentu saja ya nanti kita akan infokan ke teman-teman kalau sudah ada tanda reversal. Karena sebenarnya entry yang sangat yang paling bagus adalah entry setelah reversal dan adanya akumulasi seperti itu. Lalu untuk BBRI hari ini juga turun ya 0,7% di level Rp3.830 per saham. Ada support minor ya di 3.790 sampai di 3.800. Jadi kalau misal jebol di bawah 3.800 otomatis akan ada potensi ke 3.600 3.700-an ya untuk BBRI. Jadi bisa teman-teman ini ya bisa dimanfaatkan nih untuk tambah muatan atau averaging down. Hari ini cukup netral. Tapi ada AK CCZP yang akumulasi guys. Kalau misalnya kita lihat akumulasinya lumayan bagus sebenarnya ya. Coba kita cek nih untuk BBRI. BBRI hari ini malah ada net buy tapi hanya 11 miliar saja guys ya. Jadi kita anggap ya ini cukup netral sebenarnya. Meskipun memang tercatat net buy dan hari Kamis Jumat lalu juga ada net buy. Jadi sebenarnya masih cukup positif untuk BBRI tapi ya kita melihat harga sahamnya turun otomatis ya berarti kan ada yang take profit juga nih di BBRI. Sehingga ya teman-teman yang mau tambah muatan ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya ya peluang yang ada untuk buy on weakness. Begitupun juga dengan BBNI. Hari ini ternyata ada koreksi 1,2% di level Rp4.070 per saham. Kita lihat sih ada akumulasi ya, terutama dari CC dan AK guys. Di sini ada beberapa investor asing lainnya yang jual ya. Jadi ketika asingnya akumulasi tapi ada yang jual juga berarti kan itu tidak serentak ya, tidak kompak lah semua asingnya masuk. Nah, ini juga sebenarnya selisihnya ya bisa kita lihat di data ini bahwa hari ini asing di BBNI itu ada net buy di 11,7 miliar. Jadi masih oke ya sebenarnya untuk BBNI dan BBRI, tapi ya kita anggap
masih ada peluang untuk turun lagi sehingga teman-teman yang mungkin masih wait and see, masih menunggu harga diskon, ini bisa mempergunakan peluang yang bagus ini ya, ketika turun, ya waktunya buy, seperti itu. Oke guys, jadi untuk overall Big Bangs hari ini memang kita lihat ya ada dua yang diakumulasi yaitu BBRI dan BBNI meskipun harga sahamnya juga turun. Lalu juga ada yang di net sell besar-besaran, ada Bank Mandiri dan BBCA ini net sell-nya masih cukup besar sehingga ya teman-teman masih harus menunggu alias wait and see lebih baik ya guys ya. Kita tunggu harga yang lebih diskon lagi nih untuk melakukan pembelian dan teman-teman yang sudah hold Big Bang sejak lama jangan patah semangat ya untuk melakukan averaging down saham. Karena semakin cepat nih ya average teman-teman turun, maka ketika nanti ada kenaikan, teman-teman juga akan lebih cepat cuan gitu ya. So, kita akan coba analisa saham yang hari ini diakumulasi dan mengalami kenaikan yang signifikan. Ada saham Pani ya, yang setelah di hari Jumat lalu itu turun 2,9%, hari ini ternyata ada kenaikan 10,4%. Dan kita lihat hari ini juga ada akumulasi ya, terutama dari asing. Asingnya sudah mulai masuk di Pani ya guys ya, ada BKAK yang akumulasi. Sedangkan di sini retailnya banyak yang jual ya, ada XL, YPXC, dan SQ, seperti itu. Jadi untuk Pani, ya kita melihat memang saham-saham Konglo itu terkadang ya juga diakumulasi besar-besaran oleh investor asing. Dan untuk menaikkan IHSG ya untuk saat ini tidak perlu lagi mengakumulasi Big Bang saja ya. Tapi sebenarnya dengan minim cost mungkin ya dana yang lebih terjangkau ya. Bisa menaikkan IHSG hanya dengan membeli saham-saham konglomerasi. Ya contohnya brand, cuan gitu guys, ya Pani gitu ya. Jadi eranya sudah beda guys. Setelah saham Konglo itu booming ya, di kisaran tahun 2023-2024 lalu ya itu sudah mulai booming-boomingnya perusahaan konglomerasi yang cuan beggar gitu guys ya. Kita pun sering kali ya ikut IPO ya guys ya, lalu beli saham-saham Konglo. Ya alhamdulillah ya cuannya bagus gitu guys. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kita masih bertahan ya guys ya karena kita tidak menutup diri dari saham-saham yang punya potensi multi bagger meskipun ya secara fundamental mungkin kalah ya dengan saham Big Bangs tapi ya kita lihat kenyataannya sekarang ya Big Bangs-nya sulit naik nih. Ya mungkin teman-teman juga agak gregetan ya. Ini kapan sih Big Bangs kita naik lagi gitu kan. Malah ya kemarin ketika dividen besar pun ya tidak bisa mengangkat harga Big Bangs ke all time high-nya lagi. Biasanya kalau misalnya di tahun-tahun 2021, 22, 23 ya, 2022, 2023 lah ya. Saham Big Bangs itu akan all time high sebelum dividen. Nah, biasanya seperti itu, tapi di tahun 2025 ternyata agak berbeda gitu guys. Jadi ya pokoknya harus banyak bersabar dan tentu kita berdoa ya semoga Big Bangs ini bisa pulih ya, bisa naik lagi dan bisa cuan di area all time high seperti itu. Oke, jadi untuk Pani untuk trend following ya kalau misal teman-teman masih berani sih ya silahkan saja ya. Tapi di sini ada potensi normal correction ya. Jadi tetap teman-teman harus paham resikonya juga dan tahu apa yang dibeli ya. Jangan sampai teman-teman kalau misalkan ternyata mau hold saham gorengan, ternyata saham gorengannya yang tidak layak untuk di-hold gitu guys ya. Tapi untuk Pani ya teman-teman silahkan dipahami dulu nih kira-kira Pani itu perusahaan apa sih gitu kan. Milik siapa sih ya, lokasinya di mana gitu kan. Yang apa menduduki itu kira-kira kalangan kelas atas atau kelas menengah atau kelas bawah. Nah, itu yang teman-teman sebenarnya harus cari tahu agar apa ya, keyakinan dalam diri teman-teman itu lebih besar lagi. Lalu yang hari ini cukup menarik adalah Inco ya. Inco juga hari ini ternyata diakumulasi asing dengan kenaikan 9,6% di level Rp3.650 per sahamnya. Kita lihat ada akumulasi ya guys ya, terutama dari AK, CCXL, AG dan BK, asing net buy di 33,9 miliar. Nah, jadi untuk Inco baru terlihat hari ini guys, kenaikan yang cukup menarik ya sebenarnya. Jadi teman-teman ya silahkan yang mau trend following ya silahkan buat trading plan-nya terlebih dahulu ya. Ada isu terkait dengan pergantian direksi lagi nih untuk PT Vale Indonesia Tbk alias Inco gitu ya. Nah, jadi nanti pergantian direksi apakah akan disambut baik oleh market ya atau tidak gitu guys. Tapi kalau misalkan kemarin ya saham apa ya lupa saya. Bank Mandiri apa ya? Bank Mandiri ya itu tidak disambut baik ya.
ada wacana pergantian direksi tapi harga sahamnya malah turun. Nah, itu sebenarnya setiap saham bisa berbeda-beda. Lanjut ke ISAT, guys. Nah, ISAT di kemarin ya, kalau nggak salah kemarin ya, kita sempat bahas ya guys ya ISAT, karena ada akumulasi asing juga. Jadi untuk ISAT ini sudah naik ya guys ya, terutama dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan hari ini Senin naik lagi 4,2% di level Rp2.450 per saham. Nah, karakter dari saham big caps adalah kenaikannya yang lambat ya guys ya. Mungkin bisa naik ya maksimal di 8% sampai 10%, tapi biasanya itu di sekitar 3 sampai 5%-an. Jadi kenaikannya cukup bertahap. Tidak yang seperti saham Konglo gitu guys yang tiba-tiba naik 15%, 20%, bahkan bisa arah. Jadi untuk ISAT ya kita lihat ternyata ada akumulasi kembali terutama dari asing ya. Ada LGZP dan juga BK sebagai top buyer dan hari ini net buy di 13,7 miliar guys untuk saham ISAT-nya. Nah, cukup menarik ya untuk saham ISAT teman-teman yang mungkin mau trend following silahkan karena masih ada beberapa level resisten yang bisa dijangkau oleh saham ISAT. Lanjut ke MTEK ya guys ya. Untuk MTEK ada kenaikan 6% ya. Kemarin kita bahas guys ya saham MTEK ini. Jadi MTEK ini kalau misal teman-teman ingin buy on breakout itu bagusnya di sekitar di area 490 sampai di 500 ya ini buy on breakout. Lalu buy 2-nya bisa di 520 ya sampai di 550, 540. Nah, ini juga buy on breakout ya guys ya di moving average-nya dan ya pasti sudah cuan di sekitar 12% nih. Ya jadi hari Jumat hold, hari Senin ini ternyata naik lagi 6%. Gitu. Jadi Jumat naik 6%, hari ini naik 6% ya setidaknya teman-teman dapat 12%. Nah, 12% cuan dari capital gain itu masih bisa di hold gitu ya. Contohnya MTEK ini juga kita nilai masih bisa di hold ya karena akumulasinya masih oke, terutama dari AK CCNI ya. Dan kita lihat juga asing net buy di 21 miliar. Ya, jadi untuk MTEK ya ini saham yang cukup oke untuk di hold tapi untuk masuk saya rasa resikonya agak cukup besar sehingga teman-teman perlu trade yang lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan trend following atau swing trade seperti itu. Oke guys, coba kita rekap ya. Hari ini saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Di urutan pertama ternyata ada Antam dengan kenaikan 7,4%. Ya ini naik lagi guys ke 3.190. Jadi ini adalah waktu take profit lagi sebenarnya untuk teman-teman ya. Kesempatan, peluang untuk jual di harga yang lebih mahal. Lalu ada Telkom, ya lalu ada Wifi, kita lihat juga ada Dewa, DSSA, lalu ada Aman Mineral, Pani, WNTR ternyata juga diakumulasi asing. Ada Inco, MTEK Ratu, lalu ada BRIS, Unilever, ISAT, INRG, Goto, BBNI, Adro, dan Astra International. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.